Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-67 dan 68 dari surah Ali Imran. Ayat ini sangat berhubung kait, sangat kuat sekali kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu apabila pada ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah membantah pengakuan orang-orang Yahudi yang mengatakan Nabi Ibrahim adalah sebagai seorang Yahudi. Allah juga membantah pengakuan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim adalah seorang Kristen. Mereka mengambil nama Nabi Ibrahim sebagai seorang Yahudi atau sebagai seorang Kristen adalah karena ketokohan kepemimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi untuk membenarkan diri mereka, mereka mengambil keagungan dan kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi Allah membantah mereka. Bantahan dari Allah jelas dalam ayat sebelum ini, karena ketika mereka mengaku bahwasanya Nabi Ibrahim adalah dari kalangan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya mereka mengatakan perkataan yang dusta, perkataan yang bohong. Mereka mengatakannya tanpa ilmu. Apa sebab? Sebab Nabi Ibrahim jauh sebelum mereka. Maka mana mungkin orang yang dahulu mengikuti orang yang kemudian? Karena biasanya kata mengikuti adalah orang kemudian mengikuti orang yang dahulu, bukan orang yang dahulu mengikuti orang yang kemudian. Nah, nampaklah kebohongan mereka. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-67 yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini menerangkan dengan lebih tegas dan dengan lebih jelas lagi bahwasanya Nabi Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, seorang Kristen. Bantahan ini bantahan yang tegas, maka bermakna nampaklah bahwasanya mereka bohong. Dan kebohongan mereka itu disebutkan di dalam ayat ini bahwasanya apabila Nabi Ibrahim adalah seorang yang lurus dan seorang yang berserah diri dan seorang yang tidak menyekutukan Allah, mereka pula adalah seorang yang condong kepada kesesatan. Mereka adalah orang yang tidak berserah diri kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi jauh sekali antara kepercayaan mereka itu dengan kepercayaan Nabi
Ibrahim alaihissalam, maka nampaklah kebohongan mereka. Jadi mereka berbohong untuk menutupi kebenaran. Allah tidak redha kebenaran itu ditutupi dengan kebohongan, karena bisa mendatangkan malapetaka, bisa mendatangkan kemudaratan bagi manusia yang datang kemudian. Maka melalui ayat Al-Quran yang disampaikan kepada Rasulullah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menampakkan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Allah ingin menampakkan bahwasanya Nabi Muhammad dan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, yaitu umat Islam, adalah umat yang benar, dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak benar, orang yang sesat, orang yang tidak beriman. Mereka adalah orang-orang kafir. Ini sangat jelas di ayat yang ke-68. Allah menyebutkan bahwasanya yang mengikuti Nabi Ibrahim itu adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim pada masa Nabi Ibrahim, yaitu dengan mentauhidkan Allah. Yang mengikuti Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad yang datang kemudian setelah Nabi Musa dan Nabi Isa. Dan yang mengikuti Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang beriman bersama dengan Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Kemudian di ujung ayat Allah menjelaskan bahwasanya hanya orang-orang yang beriman kepada Allah lah yang akan dilindungi. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim dalam mentauhidkan Allah. Sementara orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen bukanlah orang-orang beriman, dan mereka adalah orang-orang yang tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua ayat ini semakin menampakkan siapa yang benar, siapa yang salah sampai akhir zaman. Dan ini perlu apa sebab? Sebab ramai pada hari ini manusia tidak mengetahui siapa yang benar, siapa yang salah. Karena banyak juga manusia tidak memperhatikan perkara kebenaran dan kesesatan karena disibukkan oleh dunia. Sehingga yang banyak mereka fikirkan adalah harta. Padahal sebenarnya harta bukan menentukan hidup selepas kematian. Yang menentukan hidup selepas kematian adalah di atas kebenaran atau di dalam kesesatan. Karena yang akan ditanya nanti oleh malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur adalah, pertanyaannya, bagaimana pendapatmu tentang lelaki ini yang ada di antara kamu di dunia? Lelaki yang dimasukkan adalah Nabi Muhammad SAW. Apabila si mayat bisa menjawab, ia adalah seorang hamba Allah, seorang Rasul yang menyampaikan kebenaran seperti Rasul-Rasul yang lainnya, bisa menjawab, maka akan dilapangkanlah kuburnya 70 depa dan akan diberikan cahaya. Kemudian diberitahukan kepadanya, tidurlah kamu, dan tidaklah yang membangunkanmu melainkan nanti ahli keluargamu yang paling kamu cintai yang akan membangunkanmu. Tapi kalau tak bisa menjawab, bagaimana pendapatmu tentang lelaki yang ada di tengahmu dahulu ketika di dunia? Maksudnya Nabi Muhammad. Kemudian dia pun menjawab, tak bisa menjawab karena tidak pernah mengikuti ajaran Nabi Muhammad, tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul kepada manusia sampai akhir zaman. Maka bumi dari seluruh arah akan menghimpitnya, sehingga takhtalifu adla'uhu, sehingga tulang belulangnya nanti akan remuk dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, dari sebelah kepala, dari sebelah kaki. Kemudian akan dikeluarkan untuknya at-tinin. At-tinin adalah ular yang besar, yang jumlahnya 99 ekor. Kemudian at-tinin, ular besar itu terdiri dari setiap satu dari yang 99, terdiri dari 99 lagi ular-ular yang kecil daripadanya. Kemudian setiap satu dari ular tersebut memiliki 9 kepala. Itulah dia ular yang akan ditugaskan oleh Allah sebagai tentaranya untuk mengazab dan menganiaya si mayat yang tidak bisa menjawab pertanyaan di dalam kubur. Ular tersebut menerkamnya, melumatnya, menelannya, memuntahkannya kembali. Setelah dimuntahkan,
ditelan lagi, dilumat lagi, kemudian dimuntahkan kembali, begitulah sampai hari kiamat. Maka hidup kita ini jangan hanya disibukkan oleh kehidupan dunia, cari uang, cari uang, cari uang, kemudian lupa berbekal untuk kehidupan selepas kematian. Karena dalam hadis Nabi dikatakan 3 yang mengikuti mayat ke dalam kubur, yutbi'ul mayyita thalathatun, 3 yang mengikuti mayat ke kubur, 2 pulang, 1 tinggal bersamanya. Yang 2 pulang, ahli keluarganya pulang setelah dikuburkan, hartanya pulang setelah dikuburkan, yang tinggal bersamanya adalah amalannya. Nah, amalan itu kaitannya adalah dengan kebenaran. Kebenaran yang disampaikan oleh para rasul, termasuk oleh Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka menjadi pentinglah ayat-ayat seperti yang kita pelajari dalam beberapa kali pertemuan ini. Tapi ramai pada hari ini banyak menghabiskan waktu untuk membangun rumah, 30-40 tahun membangun rumah, sudah tua kemudian mati, rumah belum lagi sempat dinikmati, kesian sekali. Beli mobil, beli kereta, mobil, kendaraan, beli mobil, belum habis angsuran, dah pindah lagi ke mobil yang berikutnya, belum lagi habis angsuran, pindah lagi ke mobil yang berikutnya, berhutang terus sampai meninggal dunia, hutang pun masih belum lunas lagi. Ini kesian karena disibukkan oleh dunia. Maka sepatutnya kebenaran dan kebatilan menjadi perhatian. Saya mesti berada di atas kebenaran, saya mesti jauh dari kebatilan. Saya mesti pelihara diri saya, keluarga saya dari api neraka. Kita lihat 2 ayat ini dengan lebih dekat lagi. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'uhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Allah berfirman, maka Ibrahim, tidaklah Nabi Ibrahim itu Yahudiyan, seorang Yahudi, wala Nasraniyan, dan tidak pula seorang Nasrani. Nasrani, Kristen. Walakin kana, akan tetapi dia, Nabi Ibrahim itu adalah Hanifan, seorang yang lurus, Musliman, lagi berserah diri, beragama Islam. Wa makana, dan tidaklah dia itu Nabi Ibrahim minal musyrikin, dari kalangan orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Inna awlan nas, sesungguhnya orang yang paling dekat bi Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Siapa orang yang paling dekat kepada Nabi Ibrahim? Orang Yahudi, orang Nasrani. Lalladzina taba'uhu, adalah orang-orang yang mengikutinya. Tadi orang Yahudi sudah disebut, Nasrani sudah disebut, tidak diulang lagi Yahudi dan Nasrani disebut, tapi yang disebut sekarang adalah yang mengikutinya. Orang Yahudi dan orang Nasrani bukanlah yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dia tidak masuk ke dalam kumpulan orang yang dekat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, atau kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah orang-orang yang mengikutinya. Wa hadzan nabi, dan nabi ini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ayat ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Karena orang-orang beriman disebut selepas Nabi, maka yang dimaksudkan adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu, dan Allah waliyul mu'minin, pelindung bagi orang-orang beriman. Kita ulang dari awal ayat. Tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi dan tidak pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus, lagi beragama Islam, berserah diri, dan tidaklah ia termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik.
Sesungguhnya yang paling dekat kepada Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya, dan Nabi ini yaitu Nabi Muhammad, dan orang-orang yang beriman, dan Allah pelindung bagi orang-orang beriman. Jadi dari terjemahan kita sudah dapat melihat bahwasanya kedua ayat ini masih lagi berhubungan dengan ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu sebagai bantahan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani bahwasanya Nabi Ibrahim bukan dari kalangan mereka. Apa sebab? Sebab kepercayaan Nabi Ibrahim bertolak belakang, berlawanan dengan kepercayaan mereka. Mereka menyekutukan Allah, sementara Nabi Ibrahim mentauhidkan Allah. Siapa yang mengikuti Nabi Ibrahim? Orang Yahudi dan Nasrani yang mengikuti Nabi Ibrahim? Tidak. Yang mengikuti Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Ibrahim mentauhidkan Allah, Nabi Muhammad juga mentauhidkan Allah. Nabi Muhammad datang setelah Nabi Ibrahim, maka Nabi Muhammad mengikuti Nabi Ibrahim. Umat Nabi Muhammad juga mentauhidkan Allah. Umat Nabi Muhammad datang setelah Nabi Ibrahim, maka umat Nabi Muhammad, kita ini adalah sebagai yang mengikuti Nabi Ibrahim. Jadi orang Yahudi dan Nasrani tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim. Karena di ujung ayat Allah menyebut wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah pelindung bagi orang-orang beriman, bermakna Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad adalah orang-orang beriman, maka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani bukan orang-orang beriman. Kalau bukan orang-orang beriman, orang-orang apa? Jangan segan-segan pula menyebutnya. Orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang kafir. Dan apabila Allah menyebut Allah adalah pelindung bagi orang-orang beriman, maka bagi para nabi terdahulu sampai kepada Nabi Muhammad dan orang-orang yang mengikuti para nabi sekarang, yang sekarang ini berada sampai hari kiamat, dan Allah melindungi mereka. Tetapi Allah tidak melindungi orang-orang kafir. Nah, kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak dilindungi oleh Allah, apakah kita merasa pesimis pula? Merasa lemah pula? Merasa hina pula? Oh tidak. Maka ayat ini sebenarnya membangunkan semangat bagi orang-orang beriman bahwasanya mereka bersama dengan Allah, mereka akan dilindungi oleh Allah ketika menghadapi orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Ini ayat memberikan ruh, memberikan semangat kepada kita. Jadi ayat ini jangan hanya sekedar baca. Kalau hanya sekedar baca tidak memberikan sentuhan apa-apa, tak jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk dan pedoman bagi hidup. Baik, kita akan lihat ayat ini dengan lebih dekat melalui tafsir. Yang pertama yang ingin kita tafsirkan adalah penafian dari Allah. Penafian maknanya penidakan dari Allah. Allah menidakkan. Tidak. Nah, mengapa Allah menidakkan? Sebab sebelum ini orang Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi. Kemudian Allah menidakkannya melalui ayatnya. Tidak, Nabi Ibrahim itu bukan seorang Yahudi. Kalau Allah menidakkan, siapa lagi yang berkuasa untuk menidakkan selepas itu? Tak ada lagi. Karena Allah adalah yang maha berkuasa. Dan tak ada siapa yang mampu membantah. Allah yang menidakkan. Siapa yang mampu membantah? Tak ada yang mampu membantah. Dan ketika Allah menidakkan, Allah punya alasan yang kuat untuk menidakkannya. Dan alasan disebutkan di dalam ayat ini. Nanti kita akan terangkan 3 alasan mengapa Allah menidakkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu bukan seorang Yahudi. Sudah kita terangkan dahulu perkataan Yahudi itu dari kata Yahuda, yaitu yang mengaku sebagai pengikut Yahuda, maka mereka menggelar diri mereka sebagai Yahudi. Kemudian Nasrani diambil dari kata Nasirah. Nasirah ada 2 maknanya. Makna pertama, Nasirah adalah Nazaret. Nazaret tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jadi mereka mengatakan sebagai orang Nasrani karena sebagai pengikut Nabi Isa yang lahir di Nazaret. Nasirah. Atau yang kedua dari perkataan Ansari, Nasir,
yaitu yang menolong. Ada orang yang menolong Nabi Isa yang disebut Al-Hawariyun. Man ansari ilallah, siapa penolong-penolongku dalam memperjuangkan agama Allah? Maka pengikut Nabi Isa disebut sebagai penolong Nasirah, Nasrani. Dan penetapan nama ini bukan dari sisi Allah. Penetapan nama ini dari diri mereka sendiri. Karena tidak ada agama Yahudi, agama Nasrani, tidak ada. Mereka sendiri yang membuat nama itu. Agama yang diperakui di sisi Allah hanyalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diperakui di sisi Allah hanyalah agama Islam. Agama semua para nabi, agama Islam. Agama Nabi Musa, agama Islam. Agama Nabi Isa, agama Islam. Tetapi karena mereka menetapkan nama Yahudi bagi nama agama mereka, dan nama Nasrani bagi nama agama mereka, maka ketika mereka mengatakan Nabi Ibrahim seorang Yahudi, Nabi Ibrahim seorang Nasrani, Allah menidakkan. Tidak Nabi Ibrahim seorang Yahudi, tidak Nabi Ibrahim seorang Nasrani. Jadi kalau Allah sudah menidakkan, maka kita mestilah tunduk dan patuh. Jangan pula mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim adalah bahagian dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Tidak. Bahkan lebih jelas lagi Allah menyebutkan walakin kana, akan tetapi adalah dia. Kalau disebut kata akan tetapi, bermakna yang sesudahnya adalah berlawanan dengan yang sebelumnya. Walakin kana, akan tetapi Nabi Ibrahim bukan Yahudi, Nabi Ibrahim bukan Nasrani. Yahudi tidak, Nasrani pun tidak. Akan tetapi Nabi Ibrahim itu adalah hanifan muslimah, seorang yang lurus dan beragama Islam. Ada dua disebut di sini. Satu, orang yang lurus, hanifan. Satu lagi, beragama Islam. Hanifan kita bahas lebih dahulu. Nabi Ibrahim seorang hanifah, lurus. Diterjemahkan lurus, tetapi dari sisi bahasa maknanya adalah condong atau miring. Kalau miring itu tak lurus berarti. Dalam bahasa Arab ada perkataan al-hanfu. Al-hanfu maknanya pincang. Mengapa orang pincang disebut pincang? Sebab dia tak lurus. Karena ada kakinya satu panjang, satu pendek. Nah, orang pincang kan kakinya tak sama panjangnya. Maka kalau orang pincang itu tegak, lurus atau miring? Miring. Orang pincang miring. Jadi pincang itu disebut al-hanfu. Nah, mengapa pula dalam ayat ini hanifan yang sebenarnya maknanya condong atau miring kemudian diterjemahkan kepada lurus? Difahami makna lurus. Sebabnya adalah Nabi Ibrahim berada di tengah masyarakat yang mana ketika itu semuanya menyekutukan Allah. Semuanya menyekutukan Allah. Nabi Ibrahim seorang yang condong, miring kepada mentauhidkan Allah. Masih ingatkan cerita Nabi Ibrahim? Ayah Nabi Ibrahim sendiri penyembah patung. Bukan hanya penyembah patung, pemahat patung. Keluarga Nabi Ibrahim sendiri, mulai dari raja yang paling berkuasa sampai kepada rakyat jelata, dipaksa untuk menyembah patung. Semua kita tahu cerita ini. Suatu ketika mereka pergi keluar kota, mereka beribadah di luar kota. Tinggallah kota, tinggallah patung-patung yang mereka sembah. Nabi Ibrahim rupanya tak ikut serta mereka. Nabi Ibrahim ambil kapak, kemudian Nabi Ibrahim kapak patung-patung mereka itu semua, berhancuran. Kemudian ditinggalkan satu yang paling besar, kemudian diletakkan kapak di lehernya. Nah, sengaja Nabi Ibrahim buat seperti itu. Dan orang tahu bahwasanya Nabi Ibrahim tak ikut pergi keluar kota. Kemudian raja pun memanggil Nabi Ibrahim, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Engkau yang melakukan semua ini wahai Ibrahim? Karena orang melihat bahwasanya kamu tak keluar kota pada hari kami meninggalkannya. Tapi Nabi Ibrahim menjawab, "Tanyalah kepada yang satu yang masih ada itu. Kan kapak ada di lehernya." Pandai Nabi Ibrahim menjawab. Mana bisa patung menjawab? Pasti begitulah.
jawaban mereka. Nah, tahu pun patung tak bisa menjawab, tak mendengar, mengapa disembah juga? Itu yang diingini oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim berada di tengah masyarakat yang menyembah patung, yang menyekutukan Allah. Nah, Nabi Ibrahim bertentangan dengan mereka. Mereka lurus menyembah selain Allah, menyekutukan Allah, tapi Nabi Ibrahim pula berpaling dari mereka. Berpaling dari mereka, condong. Tapi condong Nabi Ibrahim itu kepada kebenaran, kepada mentauhidkan Allah. Jadi condong kepada kebenaran di tengah-tengah orang yang berada di atas kesesatan, di dalam kesesatan, itu berat itu. Kita jujur di tengah orang-orang yang semuanya berdusta, itu susah itu. Susah itu. Di kantor lah umpamanya 40 orang sekantor umpamanya, semua orang berbohong, berdusta. Kita sendiri jujur. Itu susah itu. Nanti kita akan dikatakan si bodoh ini. Kalau seperti ini kamu ini tak akan pernah dapat kekayaan kamu. Jujur, lurus tabung kamu ini. Diejek. Tetapi orang yang satu ini dia condong. Orang yang lain melakukan kesalahan, dia pula condong untuk melakukan kebenaran. Yang seperti ini tinggi kedudukannya. Begitulah Allah menerangkan tentang ketinggian Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu dengan menggunakan kata hanifa berbanding kata mustaqima. Kalau mustaqima lurus juga, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Mustaqim lurus, tapi makna mustaqima itu tidak terkandung di dalamnya itu bertentangan dengan yang lain. Tetapi kalau Hanifah ada terkandung makna dalamnya bertentangan dengan yang lain. Bermakna di sana ada perjuangan, ada pengorbanan. Tak semua orang mampu dalam keadaan seperti itu. Tapi Nabi Ibrahim mampu. Maka Nabi Ibrahim ini dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya. Wattakhadallahu Ibrahima Khalila. Allah mengambil Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Maka tinggi kedudukan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim masuk ke dalam golongan ulul azmi minar rusul. Ada 5 rasul yang utama. Dari 25 rasul yang disebut dalam Quran, ada 5 yang utama. Nabi Ibrahim termasuk ulul azmi, yang paling utama. Yang utama, yang paling utama 5, Nabi Ibrahim termasuk yang 5 tersebut. Dan dari yang 5 itu ada lagi yang paling utama. Yang paling utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim juga digelar sebagai Abul Anbiya. Nabi Ibrahim adalah sebagai bapak para nabi. Ada bapak manusia, ada bapak para nabi. Bapak manusia Nabi Adam alaihissalam. Tapi bapak para nabi Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tinggi sekali kedudukan Nabi Ibrahim. Patutlah orang Yahudi mengambil Nabi Ibrahim untuk membenarkan kepercayaan mereka, dan juga orang-orang Nasrani. Maka kata Hanifah digunakan, nampak di situ ketinggian kedudukan Nabi Ibrahim, yang condong, yang miring, tapi yang miring kepada kebenaran, kepada mentauhidkan Allah, sehingga bertentangan dengan masyarakat banyak ketika itu. Mampu tidak kita Hanifah pada hari ini? Insya Allah. Kita punya perusahaan, ingin dapatkan proyek dari pemerintah. Semua orang mengasih ke pemerintah umpamanya untuk mendapatkan proyek. Mana boleh, tak boleh. Itu rasuah, itu sogok itu. Yang memberi, yang menerima semua dalam api neraka. Tak boleh. Tapi ustaz sekarang ini mesti seperti itu. Kalau tak seperti itu kita tak dapat. Mampu tidak Hanifah? Mampu tidak Hanifah? Tidak. Bagaimanapun saya tak mau memberi, biar saya tak dapat proyek, asalkan saya condong, miring kepada kebenaran. Mampu? Hari ini mampu Hanifah? Di permulaan salat kita ingin menjadi Hanifah.
Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda. Jangan sebut saja di awal salat, tak mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Susah buat SIM sekarang, Ustaz. Susah. Kalau ikut prosedur biasa tak lulus-lulus, Ustaz. Tapi kalau bayar 250.000 dapat. Sebentar saja, hari itu juga selesai. Bagaimana? Ikut yang biasa, yang tak lulus-lulus, tapi bersih. Atau mau lulus cepat, tapi tak bersih. Lulus cepat, tapi tak bersih, bayar lebih. Kalau seperti itu bermakna kita tidak hanifah. Hanifah ini berat pada hari ini. Mungkin kita akan disebut ekstrim lah, keras lah, radikal betul lah, takutnya pula teroris lah. Nabi Ibrahim itu teroris itu, karena menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh masyarakatnya. Tapi perkataan itu dipakaikan kepada orang-orang beriman pada hari ini. Sangat menyedihkan. Hanifah, perkataan yang sangat berat sekali. Maka dalam Al-Quran berkali-kali Allah menyebut Nabi Ibrahim sebagai Hanifah dan memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Ibrahim yang Hanifah itu. Apabila Nabi Ibrahim Hanifah, jadi pula lah kita Hanifah. Fattabi'u millata Ibrahim Hanifah wa ma kana minal musyrikin. Ikutilah agama Nabi Ibrahim yang condong dan miring kepada kebenaran itu, dan tidaklah dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang musyrik. Oh, hebat kan? Hebat. Kita punya perusahaan apa umpamanya, ada orang minta bantuan kita untuk menguruskannya, tetapi mintanya kwitansi dari kita umpamanya, tapi lain yang dikwitansi, lain pula yang sebenarnya. Tulis, Pak, 10 juta, padahal sebenarnya 8 juta saja. Karena nanti akan diklaim, akan diminta 10 juta. Ada dapatlah dia 2 juta. Ada lagi yang lebih parah, kwitansi kosong bisa, Pak. Kwitansi kosong berarti seberapa banyak saja yang dia mau tulis, sekehendak hati. Oh, bisa tak kita? Tidak, Pak. Kalau dengan kami tak bisa, Pak. Seberapa banyak dikeluarkan, sebanyak itu kami tulis. Oh, tak bisa bekerja sama lah Bapak ini. Berani tidak kita seperti itu? Saya mau Hanifah, Pak. Saya baru belajar tafsir tadi malam. Karena kita mau mengamalkan ilmu kita. Bila lagi kita mengamalkan ilmu ini? Menunggu kapan? Dan memang mesti. Itulah pengakuan kita di setiap kali kita memulai salat. Sebelum kita baca Al-Fatihah, inni wajjahtu wajhiya, aku menghadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan lurus. Lurus ini maknanya condong kepada kebenaran. Kita condong kepada kebenaran dan kita tinggalkan kebatilan. Hanifam muslimah. Muslimah maknanya berserah diri kepada Allah, beragama Islam. Nabi Ibrahim pada masa dahulu berwasiat kepada anak-anaknya supaya beragama Islam. Jadi Nabi Ibrahim pada waktu hidupnya beragama Islam dan mewasiatkan kepada anak-anaknya untuk beragama Islam. Wa wassa biha Ibrahimu bani. Ini sudah kita terangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 132. Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub, ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anakku, sesungguhnya Allah telah menetapkan agama untukmu, telah memilih agama untukmu, yaitu agama Islam. Janganlah kamu mati melainkan kamu beragama Islam. Itu di agama Nabi Ibrahim.
Jadi Allah menerangkan, tidak, Nabi Ibrahim bukan Yahudi, Nabi Ibrahim bukan Nasrani. Nabi Ibrahim adalah yang berserah diri. Beragama Islam maknanya berserah diri. Karena Allah perintahkan Nabi Ibrahim supaya menyerahkan dirinya kepada Allah. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Ingatlah ketika Tuhannya, Nabi Ibrahim, Tuhan Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ibrahim, serahkanlah dirimu wahai Ibrahim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Nabi Ibrahim mengatakan, aku serahkan diriku kepada Allah. Ada Nabi Ibrahim menyembah selain Allah? Tidak. Ada Nabi Ibrahim menetapkan Allah memiliki anak? Seperti orang-orang Yahudi, seperti orang-orang Kristen? Tidak. Nabi Ibrahim orang yang berserah diri hanya kepada Allah. Ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, Nabi Ibrahim meminta kepada selain Allah? Tidak. Kepada malaikat Jibril pun Nabi Ibrahim tak mau meminta. Karena Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat Jibril ketika hendak masuk ke dalam api. Wahai Ibrahim, apakah kamu ada hajat kepadaku? Akan kuselamatkan kamu dari api ini. Nabi Ibrahim menjawab, kalau kepadamu wahai malaikat Jibril tidak, tapi kalau kepada Allah iya. Begitu tauhid Nabi Ibrahim. Maka ketika orang Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim seorang Yahudi, itu hanyalah kebohongan. Karena Nabi Ibrahim adalah seorang yang mentauhidkan Allah. Muslimah, berserah diri kepada Allah. Doa Nabi Ibrahim ketika meninggikan Ka'bah. Ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah, doa Nabi Ibrahim, Rabbana waj'alna muslimaini laka. Muslimaini, muslim dalam ayat ini musliman. Di sini Nabi Ibrahim berdoa dalam ayat yang kita baca ini, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail yang sedang meninggikan Ka'bah, muslimaini laka, sebagai orang yang beragama Islam, yang berserah diri kepadamu. Wa min dzurriyyatina, dan zuriat kami, keturunan kami ya Allah, ummatan muslimatan lak, umat Islam kepadamu, umat yang berserah diri kepadamu. Jadi umat yang benar itu adalah umat Islam. Apabila betul-betul menjalankan nilai Islam, bukan hanya yang mengaku Islam. Apa agama? Islam, tapi tak berserah diri kepada Allah. Dia serahkan diri kepada hawa nafsunya. Itu tidak Islam, tidak Muslim. Lain yang sebenarnya, lain pula yang ia buat. Sebenarnya seorang Muslim berserah diri kepada Allah. Tadi ada seorang dosen menyampaikan kepada saya ini orang suka jalan-jalan Ustaz ke negara-negara di luar sana. Dan kita lihat orang di luar sana memiliki nilai-nilai Islam yang kita pelajari dalam agama Islam. Tapi kita pula pergi ke negara-negara Islam, orang Islam pula tak menjalankan nilai Islam. Maka kita katakan, bedakan antara nilai Islam dengan realita yang ada. Realita yang ada mungkin masih ramai lagi dari kalangan umat Islam yang masih lagi belum mengamalkan nilai Islam. Maka tantangan bagi kita. Ada pula orang yang bukan Islam tetapi mengamalkan nilai Islam, kebersihan, tolong menolong, kemudian hormat menghormati, kemudian mengutamakan orang lain. Itu nilai-nilai Islam semua. Akhirnya agama Islam yang mulia itu ditutupi oleh orang Islam yang tak mulia. Tugas kita lah sekarang ini untuk mengembalikannya kembali. Tapi untuk mengembalikannya kembali ini berat. Di antara nilai Islam itu tepat waktu. 8.30, 8.30. Wah, itu nilai Islam itu. Kalau 8.30 datang pukul 9, itu tidak nilai Islam itu. Nilai Islam itu masuk waktu salat, salat langsung. Masuk waktu salat pukul 6.19 menit. 6.19 menit azan. Bukan dilambatkan, tidak. 6.19 menit azan berkumandang, tepat waktu. Tapi banyak pula yang buat acara pukul 8, pukul 9 baru. Pukul 9, pukul 10 baru. Nah, ketika kita pukul 8, tak ada yang datang, 1-2 saja yang datang. Maka kita buat pengajian pukul 8.30, 8.30. Datang tak datang, acara mulai. Ada di satu pengajian tu,
kita tutup pintu. 8, 7.30, 7.30. 7.31 datang terlambat, tutup pintu. Meskipun dia seorang rektor sekalipun, kita mengajar di satu universitas yang pengikut pengajiannya lah rektor, pembantu rektor, dekan di universitas itu, dan kepala-kepala bahagian, pemimpin utama. Tapi kita takkan 7.30 pintu tutup. Terlambat rektor tak boleh masuk. Meskipun rektor. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membangunkan nilai Islam kembali. Kalau tidak kita, siapa lagi? Nah, itu perlu musliman yang berserah diri kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Mengapa ditambah lagi ini? Wa ma kana minal musyrikin. Untuk menguatkan yang sebelumnya? Ya, untuk menguatkan yang sebelumnya. Tapi ada lagi tambahannya dalam kajian tafsir, untuk tidak diambil pula peluang oleh kafir Quraisy dengan mengatakan Nabi Ibrahim itu adalah dari kalangan mereka pula. Kalau sebelum ini siapa yang mengaku Nabi Ibrahim itu dari kalangan mereka? Orang Yahudi. Siapa lagi yang mengaku? Orang Nasrani. Jangan sampai pula kafir Quraisy mengaku Nabi Ibrahim dari kalangan mereka. Apa sebab? Sebab Ka'bah yang ada di tengah-tengah mereka itu Nabi Ibrahim yang bangun. Tapi mereka juga menyembah berhala. Jangan sampai mengaku pula Nabi Ibrahim dari kalangan kami lah. Karena ini dia Ka'bah yang didirikannya berada di tengah-tengah kami. Maka Allah hilangkan peluang pengakuan bagi orang-orang kafir Quraisy dengan mengatakan wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Jangan-jangan nanti ada kafir Quraisy yang mengaku, sebelum mengaku Allah tutup dahulu. Hebat ayat Quran ini tak? Sangat hebat sekali. Sehingga kalau mengaku juga kafir Quraisy, sudah ada bantahan dah. Tak perlu lagi lah kamu mengaku-ngaku. Kalau orang Yahudi dan Nasrani mengaku-ngaku, bantahan turun pada masa Rasulullah. Nah, selepas mereka mengaku baru membantah. Tapi sekarang ni bantahan dahulu sebelum mereka mengaku. Lebih hebat lagi. Akhirnya tak ada satu pun orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan Nabi Ibrahim dari kalangan mereka. Karena Nabi Ibrahim mentauhidkan Allah. Tapi mereka tetap juga mengatakan, tapi tidak di hadapan Rasul, yaitu dengan menjalankan ibadah haji. Tetapi ibadah haji yang mereka lakukan bukan dalam rangka mentauhidkan Allah. Kafir Quraisy melakukan ibadah haji, menunaikan ibadah haji juga. Ibadah haji itu siapa yang menunjukkannya pertama kali dahulu? Kepada siapa diajarkan manasik haji itu dahulu? Kepada Nabi Ibrahim. Wa arina manasikana. Ya Allah, nampakkanlah kepada kami manasik kami haji, manasik haji kami. Karena Allah perintahkan Nabi Ibrahim supaya menyeru manusia menunaikan ibadah haji. Wa adzim fin nasi bil haji. Wahai Ibrahim, seru manusia untuk menunaikan ibadah haji. Wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru manusia supaya menunaikan ibadah haji. Kafir Quraisy pun juga menunaikan ibadah haji. Tetapi Nabi Ibrahim menunaikan ibadah haji mentauhidkan Allah. Kafir Quraisy menunaikan ibadah haji menyekutukan Allah. Maka dengan turunnya ayat ini, maka dikeluarkanlah Nabi Ibrahim itu dari kumpulan orang-orang kafir Quraisy. Sebab wa ma kana minal musyrikin, tidaklah Nabi Ibrahim itu termasuk dalam golongan orang-orang musyrik. Dikecualikan Nabi Ibrahim dari orang-orang musyrik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menampakkan kedudukan Nabi Ibrahim. Itulah dia Nabi Ibrahim, yaitu Nabi yang agung, Nabi yang mulia, yaitu yang tidak menyekutukan Allah. Meskipun disebut-sebut oleh kafir Quraisy sebagai yang mewarisi kepercayaan Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi dengan adanya ayat ini dibantah.
Ayat berikutnya menerangkan tentang siapa sebenarnya yang dekat dengan Nabi Ibrahim, yang berhak untuk bersama dengan Nabi Ibrahim dan boleh dikatakan bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dari kalangan mereka bersama dengan Nabi Ibrahim. Allah terangkan, inna aulan nas, sesungguhnya orang yang paling dekat bi Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Aula ini isim tafdil, ya, yaitu menerangkan tentang lebih dari kata al-wali. Al-waliyu minal wali, al-waliyu maknanya al-qurbu, dekat. Aula maknanya akrab. Akrabun nas bi Ibrahim, orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim. Nah, kalau paling dekat dengan Nabi Ibrahim bermakna bersama dengan Nabi Ibrahim. Siapa yang bersama dengan Nabi Ibrahim? Yang sama-sama mentauhidkan Allah. Nabi Ibrahim mentauhidkan Allah, kemudian mereka pula mentauhidkan Allah, maka dekat dengan Nabi Ibrahim. Maka Allah menyebutkan dengan perkataan lalladzina taba'uhu, adalah dia orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim. Apa makna mengikuti? Mengikuti maknanya berjalan di belakang yang diikuti. Itu makna mengikuti. Kita mengikuti mobil di depan. Nah, yang mengikuti ini depan atau di belakang? Di belakang. Kalau kita disebut mengikuti mobil di depan, kalau mobil depan belok kanan, belok kanan. Kalau mobil depan belok kiri, belok kiri. Kalau berhenti, berhenti. Itu namanya mengikuti. Tapi kalau mobil depan belok kanan, kita belok kiri, disebut mengikuti? Tidak. Nabi Ibrahim mentauhidkan Allah, kemudian kita pula menyekutukan Allah, disebut mengikuti? Tidak. Maka orang Yahudi, orang Nasrani tidak disebut mengikuti Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim mentauhidkan Allah, mereka menyekutukan Allah. Sementara kita ini, Nabi Ibrahim mentauhidkan Allah, kita juga mentauhidkan Allah, maka kita disebut mengikuti Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita mengikuti Nabi Ibrahim, disebutlah yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim. Ini umum, siapa saja yang mengikuti Nabi Ibrahim. Kemudian setelah penyebutan umum, Allah sebutkan pula penyebutan secara khusus. Wa hadzan nabi, dan nabi ini, Nabi Muhammad yang dimaksudkan adalah juga yang mengikuti Nabi Ibrahim. Tapi mengapa disebut lagi di sini? Kan sudah cukup dengan menyebut orang-orang yang mengikutinya, termasuk Nabi Muhammad. Tapi mengapa Nabi Muhammad disebut juga? Ada ilmu Al-Quran namanya atful khas ba'dal am, yaitu penyebutan secara khusus setelah penyebutan secara umum. Nah, penyebutan secara khusus setelah penyebutan secara umum adalah untuk meninggikan kedudukan yang disebut secara khusus itu, meninggikan kedudukan yang disebut secara khusus itu. Ramai dari warga kota Pekanbaru ini yang ikut pengajian tafsir di Masjid Agung An-Nur, dan juga wali kota Pekanbaru. Disebut wali kota. Wali kota termasuk juga yang berdiam di kota Pekanbaru. Nah, disebut wali kota ini untuk meninggikan kedudukan wali kota tersebut. Wali kota hadir? Tak hadir. Belum hadir. Nah, penyebutan yang khusus setelah yang umum, maka untuk meninggikan kedudukan. Anak-anak saya datang semuanya. Muhammad pun juga datang. Nah, Muhammad itu anaknya juga. Tapi ketika Muhammad itu disebut salah dari anaknya, setelah menyebut anak-anaknya secara umum, maka untuk meninggikan kedudukan nama anak yang disebut itu, anak yang disebut namanya itu. Begitu juga ayat ini, wa hadzan nabi, dan nabi ini. Apalagi kedekatan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim sangat hebat sekali. Dalam sebuah hadis, ini disebutkan di dalam Mushkilul Athar lit-Tahawi. Hadis ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi bersabda, "Inna likulli nabiyyin ulad." Sesungguhnya setiap para nabi itu ada wali mereka. Nah, kita punya wali juga.
wanita kalau kawin, kalau nikah dia punya wali. Siapa walinya? Ayahnya. Yaitu yang paling dekat dengannya adalah ayahnya. Setiap nabi itu ada wali. Minan nabiyyin, dari kalangan nabi-nabi yang lain. Jadi setiap nabi ada wali dari kalangan nabi-nabi yang lain. Rasulullah melanjutkan sabdanya, inna waliyyi minhum, sesungguhnya waliku dari kalangan nabi-nabi itu adalah abi, ayahku. Siapa ayah yang dimaksudkan? Ayah kandung? Tidak. Yang dimaksudkan adalah Khalila Rabbi Azza wa Jalla, yaitu kekasih Tuhanku yang maha agung lagi maha mulia, Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi wali Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tsumma qara'a, kemudian Nabi Muhammad membaca ayat ini, inna aulan nasi bi Ibrahim alladzina taba'uhu wa hadzan nabi. Dan Nabi ini, jadi wali Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tinggi sekali kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman adalah juga orang yang dekat kepada Nabi Ibrahim. Apa sebab? Sebab Nabi Ibrahim orang beriman, kemudian orang-orang beriman dengan keimanan mereka sama seperti Nabi Ibrahim, maka menjadi dekat dengan Nabi Ibrahim. Karena yang mengikuti Nabi Ibrahim adalah orang-orang beriman, adalah yang dekat dengan Nabi Ibrahim, maka yang tidak mengikuti Nabi Ibrahim, bukan yang dekat kepada Nabi Ibrahim, bukan orang-orang beriman. Jadi orang Yahudi orang beriman? Tidak. Orang Nasrani orang beriman? Tidak. Meskipun mereka mengatakan kami ini adalah mewarisi agama Abrahamiyah. Wah, ini ada istilah sekarang nih, agama Abrahamiyah, agama Ibrahim. Mengapa agama Ibrahim disebut? Karena agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam, kata mereka ini, karena adalah agama keturunan Nabi Ibrahim semua. Nabi Musa keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Isa keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim. Maka semua agama keturunan Nabi Ibrahim adalah agama Ibrahim. Semua agama adalah sama. Ini Islam liberal, dan sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai sesat. Maka jangan diberi peluang mereka ini untuk menyampaikan sesuatu, karena mereka ini adalah yang meracuni pemikiran umat, dan mereka ini adalah yang menyesatkan umat dari agama tauhid. Semua agama sama, karena semua agama itu kan dari keturunan Nabi Ibrahim semua. Maka agama yang benar adalah agama Ibrahimiyah, yaitu agama dari turunan Nabi Ibrahim. Ini adalah ajaran sesat. Mereka ini bukan sembarang orang, doktor-doktor pula, tetapi doktor yang dididik oleh orientalis di luar sana, dan mereka ditugaskan kembali ke tanah air untuk memecah belah umat. Dan kita mesti berhati-hati dan berwaspada dengan mereka ini. Dan mereka masuk ke universitas-universitas, bukan universitas biasa, universitas Islam. Bahkan ada di antara mereka menjadi rektor universitas. Dan bahkan mereka dengan lancangnya ingin supaya syariat Islam itu dirubah saja, diganti, karena sudah tidak relevan lagi dengan keadaan atau zaman pada hari ini. Itulah kelancangan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Berhati-hati. Ayat ini dengan tegas menerangkan, oh tidak, agama yang diperakui di sisi Allah hanyalah agama Islam. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah wali atau pelindung bagi orang-orang beriman. Sudah kita terangkan, kalau Allah pelindung bagi orang-orang beriman, bermakna hendaknya mendatangkan keyakinan
kepada orang-orang beriman bahwasanya mereka tidak akan ditinggalkan apabila menghadapi orang-orang kafir. Karena orang kafir pasti senantiasa dengki dan memastikan kita ini keluar dari agama Islam. Apa kata orang-orang Yahudi? Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Apa kata orang-orang Yahudi? Jadilah kamu orang-orang Yahudi. Apa kata orang-orang Kristen? Jadilah kamu orang-orang Kristen. Jadi mereka ingin umat Islam itu menjadi orang Yahudi atau orang Kristen. Dan mereka tidak akan pernah redha, tidak akan pernah berpuas hati. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali orang Yahudi dan orang Nasrani, orang Kristen tidak akan redha sehinggalah kamu mengikuti agama mereka. Jadi kita ini berhadapan dengan orang-orang yang mendengki kita. Takut? Lemah? Tidak. Apa sebab? Wallahu waliyul mu'minin. Allah wali kepada orang-orang beriman. Ujung dari surah Al-Baqarah, anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Engkau ya Allah adalah pelindung kami dan tolonglah kami dari orang-orang kafir itu yang pada hari ini orang-orang kafir itu menjajah kita, menganiaya kita, menindas kita, merampas harta benda kita, memecah belah kita. Maka sekarang mestilah kita ini menyadari tentang hakikat yang terjadi supaya kita ini tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tertipu dan terpedaya, sehingga kawan dijadikan lawan, lawan pula dijadikan kawan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, dan dengan syarat kita akan dilindungi oleh Allah apabila kita tetap beriman kepada Allah seperti keimanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.